Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Pak Ali ya. Sekarang kita lanjutkan segmen pengembangan materi untuk bab 4. Nah, materi sebelumnya bab 4 ada di sini. Nah, ini di playlist ya, gunakan playlist ini agar pembahasan bisa urut dan beruntut ya, mulai bab 1 ya, bagian 1 sampai ini berarti video bagian yang ketujuh. Link dari playlist ini yaitu kelas 2 PAI ini ada di bawah di kolom deskripsi. Kita langsung akan bahas. Sebelum kita membahas tentang pengembangan materi, kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Oke. Penduduk kota Madinah yang kala itu disebut Ya'rib ya, pernah melakukan kerjasama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Puncak peristiwa terjadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah atau dari Mekah ke Ya'rib. Sebelumnya orang-orang kafir Mekah meningkatkan permusuhan kepada Nabi Muhammad beserta para pengikutnya. Bahkan berencana melakukan pembunuhan. Nah, ini akhirnya Rasulullah memberitahu penduduk kota Ya'rib tentang rencana hijrah. Ya. Hati penduduk Ya'rib ketika itu sebenarnya telah beriman kepada Nabi, telah yakin ya, karena telah banyak mendengar kabar tentang kebenaran agama Nabi Muhammad. Setelah 7 hari, bayangkan lama, seminggu ya ini ya, 7 hari lamanya berjalan menyusuri padang pasir. Padang pasir itu panas sekali, kalau malam dingin sekali ya, luar biasa perjuangannya. Akhirnya Nabi Muhammad dan para sahabatnya pun tiba di Ya'rib. Apa yang penduduk Ya'rib lakukan terhadap Nabi dan para sahabat saat tiba? Mereka menyambut dengan sukacita dan menyediakan penginapan serta makanan bagi teman-teman atau sahabat-sahabat baru dari Mekah. Orang-orang yang datang dari Mekah disebut kaum muhajirin, kaum yang berhijrah. Sedangkan yang menyambut mereka dan memberikan pertolongan disebut kaum Ansor, kaum penolong ya, itu kaum Ansor. Keteladanan apa yang dipetik dari kisah hijrah di atas sesuai dengan tema dari bab ini, yaitu kerjasama ya, kerjasama antara ya Rasulullah dan kaum Ansor, atau kaum muhajirin dan kaum Ansor gitu ya. Antara kaum muhajirin yaitu Nabi Muhammad beserta pengikutnya ya, yang hijrah dari Mekah ke Madinah, dengan kaum Ansor. Kaum Ansor ya, kaum yang menolong, yang menyediakan penginapan, menyediakan makanan ya. Jadi kerjasama ini sudah dipupuk sejak zaman Rasulullah ya. Ini contoh lagi kerjasama apa ini? Ini gambar ini Pak Ali ambil dari buku guru ya. Jadi kerjasama dalam menjaga ketertiban lalu lintas ya. Ini adalah kerjasama dalam menjaga ketertiban lalu lintas, keamanan dan ketertiban gitu ya. Kerjasama dalam menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas. Kita sebagai pengguna jalan bekerja sama dengan petugas yang
mengatur, ya. Kita juga harus ngikut arahan aba-aba ya dari petugas yang mengatur. Kita harus mau berjalan melalui zebra cross, kita harus menunggu aba-aba dari penjaga, ya. Dalam hal ini di sini satpam, Pak Polisi. Nah, kita ikuti arahan-arahannya. Ya, kita kerjasama. Dan pengendara jalan juga gitu, ya. Pengendara mobil, pengendara motor, kalau dikasih tanda stop kayak gini harus mau berhenti. Ya, ini kerjasama dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Nah, kalau ini adalah kerjasama dalam berolahraga, kerjasama dalam memenangkan pertandingan sepak bola, memenangkan pertandingan sepak bola. Wah, sepak bola ini ada tim 11 orang. Gak boleh, gak mau kerjasama, semuanya maunya jadi kiper lah. Yang nyerang siapa? Semua nyerang, gak mau jadi kiper lah. Nanti kalau ada bola mau menjebol gawang bagaimana? Jadi sudah diatur kerjasama, ada kapten kesebelasan, ada gelandang kanan, gelandang kiri, striker, kiper, back, macam-macam. Dan semua itu punya perannya masing-masing. Tanpa kerjasama yang baik, ya, tidak mungkin bisa memenangkan pertandingan, ya kan? Nah, kita lanjutkan. Ini kisah ya zaman Rasulullah, ini waktu Rasulullah masih muda ini. Kala itu Ka'bah di Mekah sudah menjadi tempat berdoa bagi orang-orang Arab sebelum kedatangan agama Islam. Jadi sebelum agama Islam mereka ada suku-suku di sana, ya. Yang berdoanya itu ya di Ka'bah juga. Mereka berdiskusi tentang siapa yang akan meletakkan batu itu. Yang disebut batu itu adalah Hajar Aswad. Ya, para tokoh suku bangsa Arab sampai bersitegang ingin meletakkannya, namun ditolak oleh pemuka. Ini kok ceritanya tiba-tiba sampai sini? Wah, saya cek di buku aslinya ini. Nah, ini mungkin ada yang belum Pak Ali Kobi ini. Ya, nah, sini. Dicek ya. Nah, ini. Wah, memang tiba-tiba sampai sini ya. Oke, kita lanjutkan ini lagi. Memang intinya gini. Pada suatu saat itu ada beberapa suku yang sedang berselisih ya tentang siapa yang berhak memindahkan Hajar Aswad pada intinya. Ya, jadi mereka berselisih, mereka semuanya adalah suku-suku yang kuat ya, kalau sampai perang, wah luar biasa. Nah, saat itu mereka sudah tahu bahwa ada seorang pemuda yang sangat jujur dan bijaksana. Belum diangkat sebagai rasul waktu itu, yaitu Muhammad. Ya, para tokoh bangsa Arab sampai bersitegang ingin meletakkan, namun ditolak oleh suku pemuka suku yang lain. Jadi intinya ada perselisihan antar suku. Ya, siapa yang berhak memindahkan batu Hajar Aswad? Para kepala suku kemudian mendengar nama Muhammad dan akhirnya mereka datang pada Muhammad dan meminta pendapatnya. Nah, jadi sejak dulu Muhammad ini dipercaya sebagai pemuda yang jujur dan bijaksana. Nah, apa yang disarankan Muhammad ternyata adalah suatu tindakan penyelesaian yang luar biasa. Para pemimpin suku pun kemudian mengikuti saran Nabi dan akhirnya batu dapat diletakkan dengan damai dan aman. Nah, cara yang disarankan Muhammad adalah semua sorban setiap kepala suku dijulurkan bersama-sama. Ya, jadi mereka mengangkat dengan sorban kepala suku bersama-sama. Jadi semua orang mengangkat bareng-bareng, sama-sama. Ya, jadi tidak, akhirnya semua kan merasa berhak untuk mengangkatnya. Akhirnya daripada gitu diangkat bersama-sama saja. Ya, batu Hajar Aswad kemudian ditaruh di tengah. Ya, Muhammad kemudian menyuruh semua kepala suku memegangi kain ujung. Jadi gini, kalau Pak Ali pernah mendengar ceritanya itu salah satu sorban
ya seperti ini, terus batu ditaruh di tengah. Terus semua kepala suku memegang ujung sorban ini, ya memegang ujung sorban ini terus diangkat bersama-sama. Batu Hajar Aswad kemudian ditaruh di tengah. Muhammad kemudian menyuruh semua kepala suku memegang kain ujung masing-masing dan jadilah semua suku mengangkat bersama-sama dan bergotong royong membawa batu itu ke dinding Ka'bah yang berlubang. Apa yang menarik dari kisah tadi, Muhammad mengajarkan apa? Mengajarkan kerjasama dan gotong royong agar pekerjaan yang semula sulit menjadi mudah, semula berat menjadi ringan. Ya semula menimbulkan perselisihan menjadi sebuah perdamaian. Nah, itu loh. Dalam jiwa setiap orang terdapat rasa ingin menolong orang lain, ya kan? Sifat inilah yang harus ditumbuhkan. Kita itu dasarnya itu baik, ya kita itu ada rasa ingin menolong sudah dari sananya. Nah, sifat ini harus ditumbuhkan melalui pendidikan agar keberadaannya berubah menjadi sikap peduli kepada kesusahan orang lain, lalu secara sikap memberikan pertolongan sesuai dengan kebutuhan, ya kan? Nah, dalam komunikasi orang harus hidup saling tolong menolong. Iya, kita itu dengan tetangga harus saling menolong, tolong menolong. Dalam keluarga, ya kakak dengan adik, kemudian ayah dengan ibu, orang tua dengan anak, itu harus saling tolong menolong. Nah, dalam komunikasi orang harus saling tolong menolong. Yang diperlukan tidak hanya memberikan pertolongan, namun juga ada kewajiban moral bagi orang yang ditolong agar menghargai pertolongan itu. Jadi yang ditolong itu harus tahu diri, ya paling sedikit harus mengucapkan terima kasih. Paling tidak harus kita mengucapkan terima kasih saat kita ditolong. Ya, hidup ini akan ringan dengan semangat tolong menolong. Sebaliknya akan merasa sulit dan berat jika sifat sosial tolong menolong ini sudah hilang. Nah, masyarakat Indonesia dikenal dengan sifat tolong menolong, misalnya dalam tradisi gotong royong. Nah, kita itu mempunyai tradisi gotong royong. Bangun rumah gitu, tetangga ikut bantu gotong royong. Bangun jembatan, semua membantu gotong royong. Ini tradisi kita sejak nenek moyang kita, warisan leluhur kita. Ya, itulah ciri bangsa Indonesia yang dikenal hingga ke luar negeri. Sifat terpuji ini sesuai dengan ajaran Islam. Satu perintah lagi bahwa tolong menolong yang disarankan oleh Islam adalah tolong menolong dalam kebaikan, bukan tolong menolong dalam hal keburukan, ya menyontek tidak boleh, bukan tolong menolong yang buruk seperti itu. Nah, ini dalam Quran surah Al-Maidah ya 5.2 ini, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Ya, mencuri saling menolong sesama pencuri tidak boleh. Koruptor saling menolong sesama koruptor tidak boleh. Ya, tolong menolong dalam hal kebaikan. Berdasarkan ayat itu kita harus mempunyai sifat peduli kepada sesama. Jangan pernah membiarkan seseorang sedang membutuhkan pertolongan kita, sedangkan kita mampu melakukannya tapi tidak menolong. Nah, jangan sampai. Apabila kita menghilangkan sifat kepedulian itu, maka sesungguhnya kita telah berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sedang dalam kesulitan, lalu ada teman atau orang yang datang menolong kita, kita harus mengucapkan terima kasih ya kepadanya, ya orang yang menolong tadi, ataupun membalas kebaikannya. Apabila kita tidak mengucapkan terima kasih, maka kita bukanlah orang yang baik. Ya, karena kita tidak bisa menghargai jasa baik orang. Jadi paling tidak atau minimal saat kita dibantu itu ya bilang terima kasih, atau kita memberikan sesuatu untuk menyenangkan hati orang tersebut gitu loh. Ya, kalau ditolong jangan ditolak ya. Jadi kalau kita memang butuh pertolongan ya diterima saja ya gitu. Nah, oke. Nah, ini adalah pengembangan materi ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah atau kekurangan. Seperti kata pepatah, tidak ada gading yang terletak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.